Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Al-Fat, Stabnik 130 2017 0030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek 1 saya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek dan bentuk aplikasi berorientasi objek berskala kompleks. Di sini studi kasus yang saya ambil yaitu aplikasi TixID, yaitu aplikasi yang menawarkan layanan pada pembelian tiket bioskop. Aplikasi ini diciptakan oleh PT Nusantara Raya Sejahtera, yang mana perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 1985, yaitu perusahaan besar yang mengoperasikan bioskop XX1, 21 dan juga Premier. Aplikasi TixID dirilis pada tanggal 21 Maret 2018. Aplikasi ini hadir untuk memudahkan khalayak umum untuk membeli tiket bioskop tanpa perlu repot mengantri dan bebas memilih kursi di mana saja dan kapan saja. Aplikasi TixID ini bisa diunduh di Play Store ataupun App Store. Yang pertama, fitur dari TixID. Fitur utama TixID adalah fitur pembelian tiketnya, yaitu dengan membeli tiket secara online menggunakan TixID. Jadi nggak perlu repot-repot untuk mengantri di loket bioskop dan nggak perlu juga terburu-buru datang ke lokasi hanya untuk mendapatkan kursi terbaik, karena bisa melakukan pembelian kapanpun dan dimanapun. Kemudian fiturnya itu, salah satu fiturnya itu penjualan tiket presale untuk beberapa film yang telah dinanti-nanti dengan antusiasme tinggi. Dengan begitu kita bisa membeli tiket film yang ingin ditonton beberapa hari sebelum hari tayang atau bahkan sebelum hari perilisan film. Yang ketiga, fitur selanjutnya itu trailer. Kita bisa melihat trailer filmnya, rating filmnya, dan review dari film tersebut. Kemudian komponen sistem dari aplikasi TixID. Yang pertama adalah perangkat keras, ada perangkat lunak, ada prosedurnya, ada jaringan dan komunikasi, ada basis data serta orang atau user yang menggunakan aplikasi TixID. Kemudian apa saja tahapan-tahapan untuk membuat aplikasi TixID? Yang pertama itu fase planning, yang kedua fase analisis, kemudian fase 3 desain, fase keempat implementation, fase kelima testing dan integration, dan fase keenam maintenance. Fase pertama itu planning, yaitu di sini kita mendefinisikan masalahnya, kemudian mengkonfirmasi kelayakan proyek kita, dan membuat jadwal proyek, menentukan staf yang terlibat dalam proyek, serta memulai proses pengembangan proyek. Untuk fase kedua yaitu analisis, kita di sini mengumpulkan informasi, kemudian mendefinisikan kebutuhan sistem, membangun prototipe yang sesuai atau memenuhi kebutuhan sistem, menentukan prioritas kebutuhan sistem, membuat prototipe prioritas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dipilih, serta mereview rekomendasi terhadap pihak manajemen. Fase ketiga itu desain, terdapat dua bagian. Yang pertama desain level tinggi, yang kedua desain level rendah. Untuk desain level tinggi yaitu arsitektur sistem. Di sini desain dan integrasi jaringan dan desain arsitektur aplikasi. Untuk desain level rendah, di sini kita mendesain user interface-nya, mendesain sistem interface, desain dan integrasi database, prototipe desain secara lengkap, serta desain dan integrasi pengawasan sistem. Kemudian untuk fase implementation, di sini membangun komponen-komponen perangkat lunaknya dan mengkonversi data. Untuk fase testing dan integration, kita melakukan verifikasi dan pengujian, melakukan training user, dan mendokumentasikan sistem dan menginstal sistem. Untuk bagian maintenance, fase maintenance kita melihara sistem, memperbaiki sistem, dan mendukung pengguna. Itulah tadi presentasi proyek 1 saya. Lebih dan kurangnya mohon dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.